You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas. Channel ini berisi semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama diri saya sendiri. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua dalam keadaan kabar baik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bersyukur ya teman-teman. Karena bersyukur merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat istimewa bagi saya pribadi dan bagi semua orang sebenarnya ya. Bersyukur merupakan suatu aktivitas atau ungkapan manusia di mana dia telah menyadari segala sesuatu itu semua berasal darinya, dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Semua yang terjadi itu memang atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita pasti udah sering banget dengar orang lain mengingatkan kita untuk bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa merasa lebih happy ya, lebih enjoy, lebih menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa menghargai apa yang kita punya saat ini, kita tidak akan pernah merasa cukup. Karena sifat manusia itu selalu saja kurang, selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang dan selalu ingin lebih. Oke teman-teman, ada quote yang mengatakan ya, success without gratitude is the biggest failure of all. Yaitu kurang lebih kesuksesan tanpa rasa syukur adalah kegagalan yang besar. Oleh karena itu kita jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Ya, walaupun kita sudah sukses dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak punya rasa syukur, kita selalu mau lebih dan lebih, itu namanya rakus. Dan akibatnya kita tidak akan pernah merasa betul-betul bahagia atas apa yang kita miliki saat ini. Seperti itu teman-teman ya, poin-poinnya diantaranya. Nah, ini masalah yang dialami banyak orang teman-teman. Karena walaupun mereka sudah punya banyak kelimpahan, punya banyak harta dan sudah kaya raya, tapi mereka tetap saja masih merasa kurang. Astagfirullahaladzim, manusia teman-teman ya. Padahal teman-teman, banyak sekali hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini ya. Di antaranya seperti kita bisa bernafas ya, menghirup oksigen, kita bisa melihat dengan mata kita, melihat segala sesuatu ya, melihat rumah, pohon, kita bisa bicara dengan mulut kita, dan kita bisa mendengarkan dengan telinga kita. Itu sudah merupakan syukur yang harus kita akui dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sayangnya manusia ya cenderung untuk melihat apa yang orang lain punya, sehingga kita terpacu untuk ingin memiliki yang orang lain miliki, padahal itu di luar kemampuan kita teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini namanya memaksakan diri dan bisa menjadi hidup tidak asik ya. Dan kita akhirnya sampai tidak pernah merasa cukup ya. Saat kita bersyukur, kita bisa menikmati semua yang kita punya. Kita pasti bisa merasa cukup teman-teman, insya Allah. Bersyukur itu dapat mengubah perspektif kita teman-teman dalam melihat segala sesuatu. Yang dari sebelumnya kita merasa kekurangan dalam hal ini, hal itu, sampai akhirnya kita merasa cukup teman-teman atas rasa syukur yang kita miliki. Dan saat kita mulai bersyukur teman-teman, kita mulai bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa belajar untuk menghargai setiap hal, baik itu hal yang besar maupun hal yang kecil sekalipun. Maka dari itu teman-teman, jika kita bisa seperti itu, maka kita akan merasa bahwa hidup kita sudah berkecukupan ya teman-teman, sehingga rasa syukur itu akan datang dengan sendirinya. Jadi sebenarnya begitu banyak makna hidup ini yang harus kita syukuri ya teman-teman. Tapi orang sekarang betul-betul
menyempitkan diri dengan materi. Itu sering kali terjadi teman-teman, karena manusia itu cenderung menganggap segala sesuatu yang bermakna itu cuma materi teman-teman. Disinilah kadang cara memaknai hidup kita menjadi salah ya teman, dalam arti kurang tepat ya. Padahal ya nanti jika Tuhan betul-betul mengabulkan doanya, memberikan kita materi yang berlimpah, kita juga tidak bisa memaknai materi tersebut ya. Contohnya kita dapat rezeki banyak, dapat uang banyak. Biasa mungkin yang laki-laki sudah mencukupi keluarganya, istrinya sudah dikasih, masih mentransfer ke cewek lain, ke wanita lain. Di situ namanya kurang bisa memaknai hidup ini ya teman-teman. Sehingga rasa syukur yang seharusnya terucap dan diucapkan oleh manusia tersebut menjadi hilang. Jadi manusia itu betul-betul cenderung tadi yang saya katakan ya, betul-betul memilih bahwa yang bermakna itu merupakan materi ya. Ada contoh lagi misalnya, kita punya pakaian banyak ya, punya baju 20, yang satu bajunya 3. Kalau kita betul-betul bisa memaknai, kita tidak akan bingung. Tapi kalau kita kurang bisa memaknai, yang memiliki baju 20 tadi, apakah sekali dipakai kita memakai baju rangkap 5? Kan juga tidak. Hanya satu lembar yang nempel di tubuh kita. Bisa beli beras 1 ton ya sehari. Apakah kita juga akan menghabiskan beras 1 ton itu dalam 1 hari? Kan juga enggak. Paling banter pagi siang sore 3 piring nasi. Ini masalah pemaknaan hidup teman-teman, dan rasa bersyukur yang betul-betul harus kita tanamkan dari awal sampai selamanya. Karena teman-teman, jika kita terjebak pada materi, maka kita akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan ini sering kali terjadi saat ini teman-teman ya. Berebut materi, rebutan materi, tapi akhirnya semua menjadi terbengkalai dan hidupnya menjadi tidak nikmat. Karena satu tadi, rasa syukur yang tidak dimiliki. Jadi gitu teman-teman ya. Manusia betul-betul istilahnya mendewakan, menuhankan materi teman-teman. Itu entah naluri atau sifat dari sananya, saya juga kurang paham. Akan tetapi itu semua bisa dirubah dengan kita betul-betul memaknai hidup ini dengan cara bersyukur yang ikhlas ya. Salah satu contoh ini ada tukang becak ya. Tukang becak ini kan sebenarnya dia membutuhkan energi hanya sekitar 10-15 menit, mungkin nggak nyampe ya. Kalau becaknya memang seharian teman-teman, tetapi untuk menghabiskan energi tersebut kan itu terjadi saat bapak tukang becak itu melakukan transaksi dengan calon penumpang. Misalnya ada penumpang dari Simpang 5 mau ke Tugu Muda ya, bilang, "Pak, saya mau naik becak Pak, dari sini sampai Tugu Muda berapa?" Pak becaknya jawab, 20.000 Mas, monggo saya antar. Kemudian calon penumpang menawarnya, "Wah, jangan 20.000 lah Pak, gimana kalau 15.000? Akhirnya si Pak tukang becak tersebut memberikan transaksi lagi, memberikan penawaran lagi, "Ya jangan 15.000 lah Mas, kan jauh juga dari Simpang 5 sampai Tugu Muda. Sudah sekarang jadi 17.500 ya Mas, kalau kersa monggo saya antar." Terus akhirnya sepakat, dan akhirnya tukang becak tersebut mulai mengantar penumpang sampai ke tujuannya ya. Dan pada saat tukang becak tersebut mengayuh becaknya, dia kan sudah tidak memikirkan uangnya, karena dia sudah pasti mendapat uang nanti setelah mengantar penumpang tersebut ya. Dan saat itu dia hanya bisa bersyukur ya, lebih baik bersyukur, alhamdulillah ya, saelek-eleke kang ngene aku iso becak. Jajal taruhan, kalau ada yang berani sekuat-kuatnya, seampuh-ampuhnya wali kota kalau mau becak dari Simpang 5 sampai Tugu Muda, saya yakin saya yang kuat, lebih kuat, karena Allah memberikan kekuatan saya untuk becak.
Seperti itu teman-teman ya. Sehingga rasa syukur ini kalau betul-betul dipahami akan memberikan makna yang enak, nyaman, dan menjalani kehidupan ini menjadi tenang. Di situ ya teman-teman, kita bersyukur ya untuk memaknai hidup ya. Jadi kita bisa lebih enak, lebih nikmat hidup kita. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita jangan sampai lupa untuk bersyukur ya. Karena rumus pemaknaan yang paling tinggi itu adalah kecerdasan kita dalam bersyukur ya teman-teman. Karena saat ini sudah sering dan banyak sekali manusia yang lupa atas rasa bersyukur tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita teman-teman untuk pembahasan tentang rasa syukur tadi. Saya ucapkan juga tetap semangat bagi sahabat-sahabat dan teman-teman penyandang disabilitas dimanapun Anda berada, dan tetap melanjutkan hidup ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dukung terus channel Sabar GB dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.